Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan, kami mau mempersembahkan korban yang benar kepadamu Tuhan. Engkau selalu merindukan korban yang harum dan berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami mau selalu mempersembahkan itu di hadapan-Mu. Ajar kami mengerti, ajar kami berani. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menghidupi firman-Mu itu menyenangkan. Taat akan sabdamu itu memungkinkan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku sembahkan, oh Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Kau yang bertanggung jawab Tuhan. Kami percaya anak cucu kami, oh Kau yang memegang kehidupan mereka.
Engkau yang memegang masa depan mereka. Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memegang kehidupan kami, Kau yang memegang kehidupan anak cucu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami ada karena Engkau. Biarkan kami bertindak hati-hati. Biarkan kami menjadi orang yang bijaksana ya Tuhan. Biarkan kami betul-betul Tuhan, betul-betul kami tidak melukai hati Tuhan. Dan kami tidak mau melukai hati orang lain juga Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Ajar kami, bimbing kami Roh Kudus. Engkau yang sebagai penolong, Engkau yang sebagai penuntun bagi kami Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus. Biarkan kami terus menerima firman-Mu. Biarkan kami terus mempraktekkan firman-Mu. Kami memberkati hari ini. Kami berkata hari ini adalah hari yang luar biasa. Ada sukacita, damai, sejahtera, kemenangan, berkat, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dan kami mau terus menjadi pengelola yang baik. Kami mau terus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Double ya salamnya ya, banyak-banyak, gak apa-apa. Nah, saya ajak kita buka Markus pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Saya memberi tema hari ini pengampunan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan, jelas ya. Kalau kita berdoa, maka hati kita harus beres. Hati kita gak akan beres ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Dengan kata lain, kalau kita belum bisa mengampuni orang, maka sesungguhnya kita gak bisa berdoa. Loh, firman Tuhan loh yang bilang, bukan saya. Alkitab yang ngomong. Makanya Alkitab mendorong, Alkitab mewajibkan, mengharuskan, ya, supaya apa? Ampuni dulu kesalahan orang, barulah engkau berdoa. Kalau kamu bisa mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu pasti akan mengampuni kamu juga. Nah, kalau kamu gak bisa mengampuni kesalahan orang, Bapamu gak akan mengampuni kamu. Waduh, berbahaya ini. Bagaimana kira-kira hidup kita tanpa pengampunan Tuhan? Aduh, hancur lebur, sia-sia semuanya. Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu gak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan. Jadi Yesus itu sedang memberikan penekanan. Waktu kita berdoa, maka kita harus siap juga mengampuni. Waktu kita mengampuni, maka Bapa juga akan mengampuni. Jelas loh. Ya. Kalau boleh saya pakai kata titik, nggak ada koma lagi. Udah jelas. Bahkan pakai tanda seru, penekanan. Nah, mengapa Yesus mengajarkan bahwa waktu kita berdoa, kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu? Kenapa? Apa hubungannya doa sama pengampunan?
Saya mau berkata, dalam episode yang sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa doa itu adalah akses. Dan saya mau katakan doa adalah komunikasi kita. Komunikasinya bukan sembarang komunikasi. Komunikasi yang penuh dengan keintiman dengan Sang Raja, dengan Bapa Surgawi. Jadi, waktu kita berdoa, yang namanya keintiman, yang namanya akses, itu semua harus beres. Harus kudus, harus suci. Nggak bisa main-main. Nggak bisa kita ngegombal. Sama manusia kita bisa ngegombal. Bahkan kadang-kadang sama pacar kita juga bisa ngegombal. Sama pasangan kita juga kita kadang-kadang ngegombal. Tapi kalau sama Bapa itu nggak bisa. Makanya waktu engkau berdoa, pastikan hatimu beres. Pastikan aksesmu benar. Haleluya. Dan untuk kita bisa hidup di dalam akses yang benar, untuk kita bisa punya keintiman dengan Bapa, maka hatimu harus betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Dan hatimu harus bersih juga termasuk dari apa? Pengampunan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kebencian. Hatimu harus beres. Perhatikan ini, kebencian, amarah, dendam, kepahitan, apalagi? Ya, kekecewaan, apalagi? Semua itu adalah perasaan negatif dan juga membuat kita menyimpan dosa di dalam hati kita. Dan saya mau berkata, dosa adalah penghalang untuk jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupan. Perhatikan baik-baik. Bisa jadi engkau selama ini berdoa enggak dapat juga karena hal ini belum beres. Ya. Makanya beresin cepat. Supaya apa? Ada jawaban doa. Sesuai yang kau perlukan, sesuai yang kau butuhkan. Haleluya. Nah, saya mau mengatakan bahwa mengampuni adalah sifat yang mulia. Mengampuni adalah identitas pengikut Kristus. Identitas murid-murid Yesus. Identitas anak-anak Bapa Surgawi. Identitas warga kerajaan Allah. Kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa dengan mengampuni itu sungguh membuat kita berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Allah. Makanya Tuhan berfirman, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah orang yang membenci kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah. Ya, jadi yang namanya mengampuni yang pertama itu berarti menyelesaikan masalah dan mengubur masalah. Bukan cuma nyelesain aja tapi dikubur. Artinya apa? Udah gak ada lagi. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan, kita ini harus menyelesaikan masalahnya dulu. Kita punya masalah ini nih. Oke, beresin. Ya, ada komunikasi, beresin. Kalau dia gak mau gimana Pak? Ya udah itu urusannya dia. Yang penting kau sudah. Kan gitu. Keselamatan urusan pribadi, pengampunan juga urusan pribadi. Artinya apa? Ya, engkau sudah melakukan pemberesan, tapi kalau dia nggak mau, ya itu urusan di DNB Tuhan, gitu aja. Nggak usah bingung-bingung, gitu kan. Ya, nah selesaikan dulu masalah, selesaikan. Setelah itu apa? Oke ya, sudah selesai ya, ya oke, kubur. Udah nggak ada lagi, gitu loh. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan, pastikan sungguh-sungguh hatimu beres. Engkau sudah kubur masalahnya. Engkau gak lagi terintimidasi. Dan engkau gak mau lagi membiarkan iblis mengintimidasi engkau. Karena saat hatimu belum beres, iblis itu paling senang. Makanya dia selalu munculin intimidasi. Tuh lihat tuh, lihat tuh. Ingat tuh, ingat. Ingat yang sudah dia lakukan. Nah, itu dia, itu iblis kan kurang ajar. Ya, tapi ingat, iblis hanya bisa mengintimidasi dan juga ngomporin. Iblis tidak bisa menentukan keputusanmu.
engkau yang bisa menentukan keputusan. Yaitu apa? Selesaikan masalah, kubur masalah, wes, bablas betul-betul jauh-jauh. Karena itu pastikan masalah apapun dibereskan sampai tuntas, tas. Haleluya. Yang kedua, dengan tulus dan mau membangun komunikasi kembali. Jadi waktu kita mengampuni dengan tulus. Jangan kita mengampuni karena kita pengen mendapatkan sesuatu lagi dari dia. Jangan kita mengampuni karena kita mau, dia masih punya ini. Wah ya sudah deh, gua ampuni dia deh. Tapi gua mau dapetin itu. Nah itu jangan, ingat loh. Itu juga sifat yang dibenci Tuhan. Kalau itu timbul dalam hati kita, wah berbahaya. Makanya mengampuni itu harus dengan tulus. Amin. Iya, jangan dengan akal bulus. Ampuni orang yang bersalah tanpa kita mengharapkan sesuatu yang akan menguntungkan diri kita. Jangan. Ya, ampuni aja, tulus aja udah. Seperti Yesus mengampuni kita dengan ketulusan, gak lihat siapa kita, gak lihat kekurangan kita, dia ampuni kita. Tapi ingat, ya namanya mengampuni juga selain dengan tulus, ya kita berkomunikasi kembali. Pak dia gak mau pak, ya itu urusannya dia toh. Yang penting kita mau. Dia gak mau itu urusannya dia. Yang penting kan kita pribadinya sama Tuhan ini harus beres. Haleluya. Pengampunan yang tulus akan membuat kita bisa mau membangun jembatan komunikasi. Berarti kalau dia gak mau membangun jembatan komunikasi, ya berarti pengampunannya dia kepada kita enggak tulus. Saya kalau ketemu sama orang-orang seperti itu, saya biarin. Itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting saya sama Tuhan beres. Kau lihat hatiku Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Apa yang penting gitu. Dia ngomong emang gue pikirin. Yang penting gue lepasin pengampunan dengan ketulusan. Gue mau bangun komunikasi lagi. Dia masih gimana? Ya sudah terserah. Amin. Yang penting kita beres. Daripada gara-gara itu jawaban doa dari Tuhan gak terjadi, bahkan tertunda, buat apa? Haleluya. Yang ketiga, pengampunan itu tidak pernah habis. Paket handphone kita bisa habis. Jatah makan kita bisa habis. Kesabaran kita mungkin juga bisa habis. Listrik di rumah kita, tokennya mungkin juga habis. Tapi pengampunan Tuhan tidak pernah habis. Bayangkan kalau pengampunan Tuhan itu habis. Aduh. Jangan-jangan waktu kita dalam dosa, pengampunan Tuhan itu habis. Aduh. Kita gak bisa lagi ngalami pemulihan. Makanya pengampunan Tuhan itu tidak pernah habis. Kita pun juga harus belajar untuk apa? Bisa mengampuni tanpa habis. Haleluya. Amin. Setiap hari kita harus mengampuni. Setiap tahun kita harus bisa mengampuni. Setiap waktu kita harus bisa mengampuni. Karena pengampunan itu harus terukir dengan tinta yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena tintanya terbuat dari darah anak domba. Darahnya Yesus. Ada yang bisa membeli darah Yesus? Gak ada. Engkau punya batu permata, batu jamrut, kayak apa, kayak itu yang larang-larang itu. Engkau gak bisa membeli darah Yesus. Pengampunan itu ditulis dengan tinta yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Untuk itu, ketika orang itu bisa mengampuni, maka itu adalah jalan dia untuk menerima mujizat. Jalan dia untuk mengalami pembebasan. Jalan dia untuk memiliki kasih yang Yesus ajarkan.
Mari hari ini kita mau terus hidup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ampuni pasanganmu, ampuni anakmu, ampuni rekanmu, ampuni saudara seimanmu yang mengecewakan engkau. Ampuni siapapun dia. Ampuni, ampuni, ampuni. Haleluya. Pengampunan Tuhan tidak pernah bersyarat. Pengampunan kita juga kepada manusia yang melukai kita tidak boleh ada syaratnya. Haleluya. Ketika seseorang bersalah kepadamu, jangan melihat apa yang sudah dia lakukan. Saya belajar dari Bapak rohani yang juga memberikan nilai-nilai dalam kehidupan saya. Nilai-nilai rohani dalam kehidupan saya. Pak Roni Daud Simeon. Dia selalu mengajarkan, saya masih ingat. Ketika Yesus berhadapan dengan orang yang kau benci, apa yang Yesus lakukan? Renungkan baik-baik. Saya percaya Yesus tidak pernah ambil batu dan melempar. Saya percaya Yesus tidak pernah ngomongin kepada orang-orang lain. Yesus gak pernah judge, Yesus gak pernah hakimi. Tapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Perbuatlah yang benar. Sukakan hati Tuhan. Hasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami gak mau terus-menerus ditipu sama iblis Tuhan. Kami gak mau terus-menerus menyimpan dendam, amarah, apapun itu. Kami mau lepaskan pengampunan. Terima kasih. Mampukan kami untuk kami bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Mampukan kami. Karena sesungguhnya setiap saat kami bisa melukai hatimu. Dan setiap saat ada juga orang yang bisa melukai hati kami. Dan kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan. Saat ini kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan pengampunan Tuhan untuk orang-orang yang mengecewakan kami, yang merugikan kami. Kami lepaskan pengampunan itu Bapa. Mari jemaat Tuhan, lepaskan pengampunan itu. Lepaskan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi manusia yang baru. Kami mau jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, bisnis, usaha, semua diberkati Tuhan. Dan jadikan mereka sebagai orang-orang yang suka menabur, suka memberi, suka menolong, bahkan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang murah hati Tuhan. Jangan ada kepelitan Tuhan dalam nama Yesus, tapi ada kemurahan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa share, like, dan yang belum subscribe, mari subscribe. Dan mari dukung terus pelayanan ini lewat apapun yang saudara bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless.